Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ini adalah episode terakhir terkait dengan bab ketiga, yaitu man haqqaqat tauhidah dakhalal jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang betul-betul melaksanakan tauhidullah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pada episode kali ini kita akan bacakan sejumlah masail, sejumlah poin yang diintisarikan dari dalil-dalil tersebut terkait dengan bab ini. Al-mas'alatul ula ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Dengan dalil-dalil tersebut kita jadi tahu bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi tauhidullah. Ada yang patut jadi teladan, pol. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut dijadikan teladan dalam bertauhid. Berikutnya. Begitu pula kita perhatikan di antara sahabat radhiyallahu anhum, ada orang yang sangat gesit. Saya ya Rasulullah, tolong doakan saya jadi masuk ke dalam 70.000 orang itu. Dan seterusnya. Ini mengingatkan kita agar kita tidak ketinggalan dalam masalah kebaikan. Ats-tsaniyah, masalah kedua adalah ma makna tahqiqihi. Apa yang dimaksud dengan man haqqaqa at-tauhid? Siapa yang betul-betul melaksanakan tauhidullah? Siapa itu? Dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan wa tahqiqut tauhidi azizun fil ummah la yujadu ahlul imanil khullas alladzina akhlasahumullah wastafahum min khalqih. Yang betul-betul merilis melaksanakan tauhid setulus-tulusnya, sebersih-bersihnya, ini hampir susah dicari. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam di antaranya, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam sebuah qiraat dibaca innahu min ibadinal mukhlisin. Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu ceritanya bagaimana beliau dirayu oleh wanita yang mulia, wanita yang sangat cantik jelita, ya, istri raja, untuk berbuat mesum. Tapi beliau karena takutnya kepada Allah Azza wa Jal, beliau lari, ya. Padahal secara biologis Nabi juga kan manusia, ya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hum fi sadri hadhihi al-ummah katsirun wa fi akhiriha humul ghuraba wa qad qallu. Kalau di awal-awal Islam banyak, ya, yang seperti ini, tetapi kalau di akhir zaman ini kita ghuraba, ya, kebanyakan orang sudah rusak. Nah, kalau kita jadi orang benar ini orang aneh. Makanya disebut ghuraba, stranger, orang asing. Sekarang ini orang jujur tuh dianggap aneh. Aneh kamu jujur-jujur saja. Ya, lempeng.com. Ya, menjadi anggota lempeng-lempeng.com. Gitu. Ya, susah. Kadang bahkan orang yang jujur dibalikkan dalam faktanya, diisukan sebagai pembohong, pengkhianat. Sementara para pengkhianat dan pembohong diisukan di media ini orang baik, orang yang jujur, pembela rakyat dan sebagainya. Begitulah akhir zaman. Kemudian
Orang-orang yang betul-betul melaksanakan tauhid adalah yang betul-betul membersihkan hatinya dari keyakinan-keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap-sikapnya tidak masuk ke dalam kategori syirik kepada Allah, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat kepada Allah. Ini yang betul-betul melaksanakan tauhidullah. Yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam ya di dalam ayat dalam surah Al-Mu'minun tadi ya. Kemudian Ar-Rabi'ah, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Para waliullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keterbebasan mereka dari syirik. Al-khamisah, yang kelima, kaunu tarkir ruqyati wal kay min tahqiqit tauhid. Kita jadi tahu bahwa kalau kita tidak minta diruqyah oleh orang lain, tidak minta diobati dengan cara yang ekstrim, yaitu dengan disundut besi panas, itu termasuk daripada tahqiqut tauhid. As-sadisah, yang keenam, kaunul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Ya. Kan tadi ada la yastarqun, wala yaktawun, wala yatatayyarun. Tidak minta diruqyah, tidak memakai pengobatan kai disundut dengan besi panas, tidak juga memakai perdukunan, peramalan gaib atau tebak-tebak nasib karena melihat suara burung dan mendengar suara burung dan sebagainya. Ini intinya adalah tawakal kepada Allah SWT. Selanjutnya al-mas'alah as-sabi'ah, umqu ilmi as-sahabati li ma'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Dalam bab ini dalil-dalilnya diantaranya menunjukkan betapa dalamnya keilmuan para sahabat. Karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak mungkin mendapatkan manzilah, status masuk surga tanpa hisab dan azab ini kecuali dengan amal. As-saminah, masalah yang ke-8, hirsuhum 'alal khair. Kita jadi kenal bahwa para sahabat itu orang-orang yang haris, antusias, sangat bersemangat untuk beramal. Ya, untuk kebaikan. At-tasi'ah, masalah ke-9 adalah fadilatu hadhil ummati bil kammiyah wal kaifiyah. Umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang afdal, yang paling istimewa dari semua umat para nabi. Kenapa? Hadis ini menunjukkan bahwa secara kuantitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbanyak. Dari sisi kualitas amal satu orang di antara kita yang di akhir zaman itu, jika betul-betul memegang teguh tauhidullah dan sunnah Rasul, maka senilai dengan amalnya 50 orang sahabat. Dan umat ini dengan waktunya yang sedikit sudah menjelang hari kiamat, amal-amalnya yang ringan, umurnya yang pendek-pendek, tetapi pahala yang Allah berikan kepada mereka melebihi pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Selanjutnya al-ashirah, masalah ke-10, fadilatu ashabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam punya umat banyak. Dan ini salah satu keistimewaan beliau. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11, ardul umam alaihissalam. Bahwa fenomena terawangan gaib atau ditampilkannya tampilan gaib kepada Nabi dan Rasul itu memungkinkan. Tapi kalau kita selain Nabi dan Rasul ngaku-ngaku entah dengan wiridan dan sebagainya,
ini adalah tidak hak, tidak benar. Ya, tapi kalau para rasul, para nabi benar adanya. Kemudian as-tsaniyata asyarah anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha, bahwa setiap umat nanti, setiap umat itu akan bersama nabinya masing-masing, itu dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsata asyarah, masalah ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Dari dalil-dalil tadi kita jadi tahu, dari hadis Nabi tadi kita jadi tahu bahwa betapa kecilnya ya prosentase jumlah umat manusia yang mau taat kepada rasulnya masing-masing. Sampai ada yang ada nabi yang tidak mendapatkan umat satupun. Ar-rabi'ata asyarah anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Kalau nabi yang nggak ada umatnya bagaimana? Ya datang sendirian menghadap Allah Azza wa Jalla. Al-khamisata asyarah thamaratu hadzal ilm wa huwa adamul ightirari bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Salah satu buah dari ilmu yang kita pelajari sekarang ini adalah bahwa kita tidak perlu silau, tidak perlu bangga kalau jumlah kita banyak, dan tidak usah juga pilu, ya, ada silau dan pilu. Tidak usah pilu dan tidak usah bersedih hati dengan jumlah yang sedikit, karena urusan jumlah ini bukan menjadi ukuran kesuksesan dakwah kita. As-sadisata asyarah, masalah ke-16 adalah ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal humah. Dalil yang sudah kita bahas tadi menunjukkan bahwa dibolehkan untuk kita mengambil ruqyah atau meruqyah atau diruqyah dalam keadaan kita diserang ain ataupun humah. Ya tentu saja orang yang terkena ain ya dalam keadaan tidak sadar, masa kita mau meruqyah diri sendiri, kan nggak mungkin. Ya, kita misalnya ada yang terkena sengatan kalajengking sampai pingsan-pingsan, ya, kemudian tidak sadarkan diri. Bagaimana kita mau meruqyah diri kita sendiri? Tentu saja ada orang yang meruqyah kita dan itu boleh. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17, umqu ilmi salaf. Ulama salaf itu ilmunya dalam. Ya. Liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kadza wa kadza fa'ulima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Dari pendalilan ini, Husain ibn Abdurrahman berdalil dengan apa yang beliau dengar bahwasanya boleh minta diruqyah dalam ain dan humah. Nah, kemudian Sa'id ibn Jubair juga menegaskan bahwa itu hal yang baik karena sudah mengamalkan ilmu. Tetapi Sa'id ibn Jubair menambahi dengan riwayat lain yang lebih lengkap lagi dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu menunjukkan bahwa hadis yang kedua itu tidak ada kontradiksi dengan hadis yang pertama. Ats-tsaminata asyarah, masalah ke-18 adalah bu'dus salafi an madhil insani bima laisa fihi. Ulama salaf itu jauh dari kebiasaan suka memuji-muji orang berlebihan. Apalagi pujian tersebut tidak layak bagi seseorang. Ini perlu kita waspadai. Orang yang suka muji-muji berlebihan itu ya biasanya ada udangnya di balik bakwan. Ya, ada maunya, mungkin minta recehan, ya, bilang saja uang recehan sudah habis, ya, dan uang besar yang nggak ada, gitu, recehan saja habis, gitu, uang besarnya nggak ada. Ya. Al-Ishrun, masalah ke at-tasi'ata asyarah, masalah ke-19, qauluhu anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Ketika Nabi SAW menjawab Ukasyah, iya, kamu termasuk 70.000 orang itu. Itu apa maksudnya? Apakah Nabi tebak-tebak tidak berhadiah? Ya? Atau apa nih? Bukan tebak-tebakan. Nabi itu menjawab seperti itu
menunjukkan bahwa memang Nabi alaihi salatu wasallam diberi jawaban ghaib dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang Ukasyah termasuk. Selanjutnya Al-Ishrun, masalah ke-20, Fadilatu Ukasyah. Dalil tadi menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Ukasyah radhiyallahu anhu. Al-Hadiyatu wal-Ishrun, masalah ke-21, Isti'malul Ma'arid. Dalam hadis ini kita mengenal adanya tampilan, artinya ditampilkan. Dan ini memungkinkan karena yang menerima adalah Rasul, adalah Nabi. Ya, kalau kita selain Nabi dan Rasul, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mendapati fenomena-fenomena, kita melihat hal-hal yang gaib gitu. Itu belum tentu sebuah keistimewaan. Karena ada namanya khawariqul adah. Hal-hal yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, jika memang itu ada pada orang saleh, maka ada kemungkinan benar. Orangnya memang alim saleh, ya, terkenal kesalehannya, dia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka mungkin saja. Tapi kalau orang tersebut menganggap dirinya saleh, kan tidak mungkin. Maka dari itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapatkan hal-hal yang luar biasa seperti itu, ya, ditampilkan sesuatu yang gaib, dia malah berlindung kepada Allah karena takut ini masuk ke dalam ranah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau orang zaman sekarang, ya, mendengar bahwa anaknya indigo bisa ngelihat hal-hal yang gaib, senang, ya, senang di blow up dengan media kemana-mana, pertelevisian, kemudian meng-hire anak itu, kemudian dikasih fasilitas. Kenapa memfasilitasi hal-hal yang batil seperti itu? Yang terakhir, as-saniyatu wal-ishrun, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini kita telah menyaksikan betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, itu Nabi kita Musa alaihissalam, itu diberikan keistimewaan, diantaranya adalah akhlak yang mulia alaihissalatu wassalam. Demikianlah apa yang bisa kita kaji pada sesi terakhir dari halqah tentang bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.